Galerimu lagi ada promo nih, foto studio, prewedding, dan lamaran. Itu hanya bayar seikhlasnya, suka-suka kalian. Langsung aja cus kontaknya. Kali ini gue mau menceritain tentang cerita dari siapa nih namanya? Pak Demus atau biasa disebut Pak Mus. Nah, jadi beliau ini adalah pedagang mie ayam. Betul. Nah, pedagang mie ayam ini tepatnya ada di Duta Keranji. Nah, Duta Keranji itu tepatnya di Masjid At-Taqwa. Jadi bagi kalian yang pengen mau makan mie ayam, langsung nanti gue kasih link deskripsinya, langsung dibikinin oleh beliau nih ya kan. Pak Demus, gimana nih kabar nih? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Mantap ya. Kalau baik coba kita adu sama Banteng, mau nggak nih? Bukan kayak gitu. Bukan. Kirain mau deh sama Banteng. Sekali-kali boleh lah. Boleh ya. Oke, alhamdulillah ya baik ya. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa diperkenalkan nih namanya siapa, lahir di mana, anak berapa untuk teman-teman saya nih. Baik, nama saya nama panjangnya Muslihun ya. Biasanya kalau di Keranji itu dipanggil dengan Pak Demus. Pak Demus. Pak Demus gitu. Saya anak dari 6 bersaudara ya. 6 bersaudara. Banyak juga ya. itu. Banyak. Bapak saya belum kuat itu. Kuat ya. Kuat. Bapak saya sangat kuat sekali. Mantap. Iya. Oke, terus? Iya. Jadi saya anak yang nomor 3. Nomor 3. Ya, lahir di mana? Lahir di Banioro. Desa Banioro. Kabupatennya Kebumen ya. Gitu. Ya. Nah, di Banioro itu dulu di kampung kan kehidupannya seru banget, asri banget tuh kan ya. Itu dulu kegiatannya apa tuh di sana? Wah, kegiatannya kalau dibilang baru lahir sampai baru lahir itu udah besar, kehidupannya ya sangat-sangat memprihatinkan gitu kan. Iya, kita SD aja sudah, bayangin aja sekolah SD kelas 2 atau kelas 3 itu sudah cari rumput mas saya. Cari rumput? Iya, buat apa tuh? Waktu itu saya kan ikut kakek kan. Ikut kakek. Kebetulan kakek saya itu kan punya sapi ya. Sapi? Iya, sapi. Jadi terus saya nyari rumput buat makanan sapi gitu. Nah dulu kan kampung kayaknya asri banget ya di sana ya. Terus setelah belum lama pulang kapan nih? Bulan kemarin tahun kemarin paling lah ya. Ya, bulan kemarin. Bulan kemarin. Nah, itu ada perbedaan nggak? Perbedaannya sangat jauh lah. Beda lah dari tahun-tahun sekarang ini. Jauh banget bedanya kan. Itu pembangunan sudah banyak apa gimana waktu? Aduh, sekarang pembangunan dulu waktu zaman saya kecil tuh ya. Nah, bentar nih, dulunya ini dulu zaman Tirek apa gimana? Ya, zaman Pingkana lah. Pingkana. Sama dulu kita masih kecil lah ya. Masih remaja juga ya. Remaja, jadi kalau pulang ke sana jalannya masih jelek. Masih jelek. Iya. Sekarang jauh banget. Sekarang kan naik mobil enak gitu ya jalannya. Aduh. Gitu. Kalau dulu kan belum pakai angkot kan, pakai dokar gitu kan. Terus sekarang kan udah jauh banget lah beda. Dari Kebumen ya, bisa ke Jakarta itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya bisa ke Jakarta karena katanya kalau orang dulu nyari kerjaan di Jakarta kan gampang gitu ya. Iya, oke. Makanya saya kepengen ke Jakarta gitu. Pas karena pertama, yang kedua karena ke Jakarta orang tua kita udah untuk biayai sekolah udah nggak bisa biayai kan. Itu udah kelas berapa yang kurang mampu orang tua? Dari SMP lah. SMP ya? Iya, kita pokoknya berjuang betul-betul itu. Betul itu pokoknya kita ikut orang tua. Nah, udah tiba ke Jakarta, plannya apa tuh? Selain saya pengen kerja, bentar. Itu pas ke Jakarta udah lulus SMA emang? Enggak, saya di Jawa itu menerusin sekolah di SMA itu ya. Ya karena orang tua nggak mampu. Makanya dari saya kebetulan sekolah di Madrasah Sanawiyah ya. Madrasah Sanawiyah sama dengan SMP itu kan. Tamat itu langsung ke Jakarta saya. SD, SMP, SMA nyari di Jakarta. Nah, misalkan ya contoh lulus ya. Contoh tahun 97 ya kan. Terus abis itu langsung SMK.
Nah, saya ke Jakarta ikut cari kerjaan. Oh gitu. Gak langsung sekolah, nyari kuli bangunan. Kuli bangunan. Iya. Pro ya sekarang bahasanya. Iya, kuli bangunan. Gak tahu tuh bahasa apa itu. Bener nih cerita bener ini ya. Oh gitu. Jadi Gimana tuh? ada. Jadi pokoknya banyak tuh kuli bangunan gitu ya. Apalagi kita kan nggak punya ijazah yang bisa ngelamar-lamar di tempat lain gitu kan. Itu kuli bangunan ada HRD-nya apa gimana tuh? Ya nggak ada, kita ikut tukang aja. Ikut aja. Ikut tukang yang udah biasa nukang gitu kan. Oh, Kita gitu. jadi keneknya. Oh gitu. Gak salah mas, waktu itu gajinya cuma berapa? Cuman 5.000, 7.000 waktu itu, waktu saya ngenek itu. 5.000 sampai 7.000 Iya, sehari. iya. Cukup nggak buat makan tuh? Ya, dicukup-cukupi. Dicukup-cupin Daripada ya. kita kelantang-lantung gak karu-karuan. Ya lebih baik ya dicukup-cukupi gitu kan. Berarti yang gitu. paling penting tuh usaha. Oh dulu. iya, ya usaha yang penting. Nah, usaha ketika udah tuh ngumpulin duit baru sekolah, apa gimana? enggak juga. Enggak. Kita kerja bangunan kan untuk buat makan doang. Oh, Tinggal gitu. waktu itu saya ikut Pak Paman di Menteng Dalam, ya kan, di Menteng Dalam, tepatnya di Rasa Malah gitu kan. Nah, gitu, di sana gitu. ikut Paman. Kita cari-cari kerja, kebetulan waktu itu ada yang nawarin gitu loh mas, nawarin kerja jadi jadi bersih-bersih lah ya, pembantu ya. Oh pembantu, gitu. ya. Pembantu. Bersih-bersih apa nih? Ya saya kan karena kerja jadi pembantu ya. Waktu itu saya masih ingat sampai sekarang ini di komplek keuangan itu ya, rumahnya paling pojok. Saya cukup lama di sana itu. Komplek Jadi, keuangan itu kompleknya iya. Bu Sri Mulyani apa gimana tuh keuangan? Komplek elit sebetulnya. Oh tapi gitu. gajinya gak elit juga gitu loh. Oh Mas. nggak elit. Nggak elit. Astagfirullah. Tapi biarin aja. Oh iya lah. nggak apa-apa gitu. Oke, gimana terus? Nah jadi saya ikut pembantu di sana, ya kan. 1 tahun tuh belum sekolah saya. Belum sekolah. Baru selesai setahun sekolah baru mulai masuk sekolah saya. Nah masuk sekolahnya waktu itu daftar di SMA 17. SMA 17. 17. Ya di situ udah masuk di situ sekolah. Oh, sampai gitu. selesai, sampai tamat. Oh, Ya. itu bisa sekolah itu kan SMA ya, Ya. SMEA ya, Ya. kalau dulu bahasanya. Itu buat biayanya kan pasti ada SPP. Itu gimana tuh? Oh iya, memang Uangnya ada tuh? SPP ya. Kadang-kadang saya dikasih uang sekedarnya aja, secukupnya aja. Nggak ada digaji sekian, nggak ada. Saya. Berarti dikumpulin nih uang dari hasil bersih-bersih Ya. buat bayaran. Betul, ya, ya. Setiap hari gitu aja tuh. Iya, setiap hari. Nah, kalau jajan itu gimana? Ya jajannya jarang jajan saya. Mas. Jarang jajan? Iya, betul saya jarang jajan. Terus Ya jajan paling makan secukupnya aja. Apa ada sisa uang sedikit dari ongkos ya buat makan. Itu waktu itu kan saya kan pagi harus kerja dulu nih, pagi-pagi tuh. Jadi nyapu-nyapu, nyapu udah selesai jam 6 selesai, baru mandi, baru berangkat sekolah itu. Oh gitu. Baru berangkat sekolah, setelah berangkat sekolah, ya udah sampai pulang sampai jam 12 jam 1. Berarti pernah dong kelaparan gitu nggak makan? Ya intinya harus prihatin sih mas. Dia harus prihatin kan, kita udah ngerasain bener tuh kehidupan di Jawa kayak gitu kan. Iya. Setelah udah lulus tuh masih bekerja di situ? Sempat nganggur saya setahun di rumah itu juga, bos yang saya ikuti setahun. Setelah setahun kayaknya jenuh banget saya mas, nggak bebas. Kalau namanya kotor kan nggak bebas kan, betul. Keluar harus izin sana sini. Udah kayak pacarnya dong berarti dong, Iya, dikekang. benar itu yang saya rasakan seperti itu gitu ya. Murni yang saya rasakan seperti itu. Ya akhirnya kita keluar kan, izin sama bos mau baik-baik mau cari kerjaan yang lebih bagus gitu kan. Gitu. Alhamdulillah dapet tuh kerjaan. Belum tentu, nggak tentu juga masih nyari-nyari juga kerjaan gitu. Terus dapetnya di mana tuh? Ya dapatnya kan saya keluar dari situ kan ikut paman kan. Iya. Paman kebetulan tinggalnya di Rasa Malah itu, Menteng Dalam. Oke. Ya di sana karena ikut paman ya di situ ya cari-cari kerjaan, tanya teman sana sini. Ada kerjaan apa yang ada kerjaan ya saya ikutin, kayak termasuk ada kerjaan kuli bangunan ya saya ikut kuli bangunan buat yang penting bisa makan aja gitu loh mas gitu. Nah setelah mendapatkan uang
pasti ngisipin nggak sih buat orang tua waktu itu? Belum juga sih. Belum juga ya? Saya uang kita aja masih sulit ya. Masih sulit. Berarti gitu. dikasih hidup, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah banget sampai sekarang itu. Makanya rasa syukur itu bener-bener harus dinaikin kan? Ya harus. Soalnya ketika kita bersyukur kan pasti diberi dan diberi lagi kan? Iya, diberi kenikmatan lah yang jelas sehat. Berarti ngeluhnya bahkan nggak pernah dulu ya? Iya memang nggak, ya ngeluh sih pasti hanya manusia ya. Tapi yang jelas kita mau usaha lah, kerja keras itu kan. Oh, ngeluhnya seringnya sama ini dong, sama Sang Cipta. Oh iya, ya yang penting banyak berdoa gitu. Oh, berdoa ya? Iyalah, namanya kan kita lagi masa-masa pencarian gitu kan. Iya. Kalau memang kita belum dapat ya sampai di mana pun juga kita tetap harus mencari. Soalnya nih ya Pak, yang saya tahu anak muda tuh sekarang ngeluhnya sama temen. Gimana nggak mau ngambek sama pencipta kan? Ngeluh sama temen begini. Besok ngeluh lagi. Ya kagak bakal nemu solusinya. Betul ya, karena salah satunya kan kalau orang semacam itu kan makanya dekatnya jangan sama teman, sama yang Maha Kuasa. Iyalah gitu betul loh. lah. Baru banyak berdoa kayak sampean itu harus rajin. Semoga ya. Itu ya semoga sukses, jangan kayak Amin, cukup amin. orang tua yang kita ngalamin lah, karena jangan sampai kalau bisa jangan sampai ngalami kayak seperti kita dulu. Oke, siap. Itu loh Mas. Nah, abis itu dapat kerjaan yang lumayannya pas kapan? Saya sejak dapat lumayan kerja, setelah itu waktu itu memang saya lagi kerja supir ini ya, supir mikrolet ya. Supir mikrolet. Supir mikrolet kurang lebih ada 3 bulan lah ya. 3 bulan. Itu pun juga masih dalam pencarian cari kerja yang enak gitu ya. Kebetulan ada salah satu teman nawarin ada lowongan kerja gitu kan. Supir lah, driver lah bahasa kerennya gitu kan. Bahasa kerennya driver. Iyalah. Bisa bahasa Inggris saja. Gitu kan. Nah, kebetulan ada teman nawarin di daerah Sudirman, Jakarta. Sudirman sana. Saya masih ingat betul itu gedungnya namanya gedung Mid Plaza itu. Mid Plaza masih ada nggak sih sekarang? Masih ada. Oh masih ada. Oh berarti saya yang kurang. Iya masih ada. Oke. Masih ada. Nah terus? Di situ ceritanya ada orang baru ya, orang baru, orang Eropa tuh, orang dari Finlandia, dia sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Terus itu ya. ngomongnya pakai bahasa Jawa dong berarti? Ya, campur-campur. Dia malah tahu bahasa Jawa. Sedikit-sedikit, tapi kan harus dikasih tahu dulu Mas. Oh gitu, oke terus gimana tuh? Ya, ngelamar. Ngelamar 1 hari belum ketemu sama orangnya, kedua harinya baru bisa. Itu bener-bener ditongkrongin lah bahasanya. Iya. Bapak tuh sampai bener orang nih harus ada nih ketemu gitu. Oh iya, memang harus memang gitu. namanya kita usaha ya. Ya alhamdulillah pada kedua harinya saya datangin lagi ketemu langsung sama orangnya yang butuh supir itu. Cara komunikasi sama beliau gimana? Kan dia bahasanya beda, kita beda. Itu kok bisa gitu yang saya hebatkan dan salutkan gitu. Gini, kebetulan waktu itu pertama kita ketemu kan karena ada sekretaris lah ya. Oke. Ada perantara lah bahasanya. Oh, gitu. siap. Ada perantara karena waktu itu saya awam nggak bisa bahasa Inggris. Kebetulan ada sekretaris yang menerjemahkan gitu kan sama calon bos saya itu. Ya akhirnya ya alhamdulillah saya bisa diterima dengan bos baru saya itu. Rezeki yang sangat luar biasa ya berarti ya. Walaupun kita kekurangan tapi ada sebuah solusi yang tidak terduga kan. Betul memang. Makanya ya rasa syukur tuh harus lebih ditingkatkan lagi ya. Gitu. Nah, setelah itu langsung keterima apa gimana? Ya alhamdulillah pada saat itu saya langsung perjanjian itu kan. Oh, tanda tangan tuh. Tanda tangan, gaji berapa, bulan berapa, ini berapa. Ya saya sendiri selama hidup saya baru dapat yang itu besar di situ itu ya istilahnya kaget apalah gitu kan. Saya itu udah resmi surat-surat saya diminta diantaranya KTP sama SIM gitu kan dipegang sama beliau. Langsung saya waktu itu ingat betul
saya langsung dikasih mobil. Jadi kebetulan keluarganya tinggal di daerah Pasar Pedok. Pasar Pedok. Ya. Di sana. Akhirnya saya diantar langsung bawa mobil langsung ke tempat tinggalnya beliau. Gitu. Nah, belajar mobilnya gimana waktu itu? Itu mah zaman bahaya itu Mas tuh. Saya masih ada saudara juga Pak Le juga gitu kan, karena sempet apa namanya kayak nabrak gitu. Enggak sih? Nabrak mobil orang apa? enggak sih waktu itu sih alhamdulillah enggak. Pro. Sampai hari ini juga alhamdulillah enggak ya. Nah, berarti dari pekerjaan driver di situ bisa dibilang mengangkat ekonomi khususnya keluarga ya. Waktu itu udah menikah belum? Udah menikah, udah punya anak saya. Udah punya anak. Iya, udah punya anak. Berarti di situ tuh maksudnya ekonomi keluarga benar-benar diangkat tuh di situ tuh. Ya. Di kerjaan itu. Memang benar apa yang selama saya ikut dengan bos saya orang Eropa, orang Finlandia, orang Finlandia gitu ya. Nah disitulah saya mulai parkir sedikit tuh, sedikit alhamdulillah. Jadi mulai terbangun lah ya. Artinya untuk dari segi ekonomi mungkin agak ya lebih singkat lah, cukup lah gitu loh Mas. Di situ mulai itu. Nah kan gajian nih, uang dikumpulin nih, ya kan. Terus dibagi nggak nih buat keluarga, nih buat keluarga yang di kampung. Itu gimana tuh cara pembagiannya, terus cara nabungnya juga tuh gimana waktu itu? Iya, kalau saya gajian kan langsung ke istri kan. Oh, ke istri. Kalau bagian sedikit kalau ada karena masih ada orang tua ya, paling sedikit kita sisihkan buat orang tua. Gitu. Karena waktu itu kan orang tua masih lengkap kan. Apa artinya dari pihak istri saya ada, dari pihak orang tua saya juga masih ada kan. Jadi harus sedikit untuk ngirimi gitu. Tapi memang benar itu pinter-pinternya cowok dalam saving untuk menyimpan uang kalah sama wanita. Oh iya, iya benar memang kita harus mau nggak mau. Benar. Kan? Makanya mungkin bagi orang-orang yang sudah menikah ya, ini saran aja walaupun saya belum tahu, coba deh kalau soal keuangan kita obrolin, kalian obrolin tuh sama keluarga. Kalau bisa sih terbuka aja ya. Ini sudah terbukti ada contohnya bisa membeli ini, membeli itu, beli ono ya kan. Gitu. Nah, setelah bekerja tuh di situ ada target untuk mau beli apa gitu waktu itu? Iya, target pasti ada Mas. Target saya kan ya waktu itu kan kita masih ngontrak. Iya, masih ngontrak sebulan sekian ratus gitu kan. Saya sih nggak usah muluk-muluk, yang penting kita punya niat di Jakarta jangan sampai ngontrak juga gitu. Tapi alhamdulillah cita-cita dikabulkan. Ya gitu. Berarti sekarang rumahnya udah banyak dong nih. Ya banyak sih enggak lah, artinya kan yang penting satu tuh nggak ngontrak aja. Iya, yang penting nggak ngontrak. Tapi waktu itu saya ngeliat nih di kontrakan Pamus itu apa bener apa gimana tuh? Oh iya, itu ya sedikit aja, sedikit aja. Berawal dari ngontrak, jadi punya kontrakan, punya rumah. Ya alhamdulillah. Tapi saya mau nanya nih, orang dulu tuh rata-rata yang saya tahu tuh uangnya kalau ngebuat beli emas, beli tanah. Itu kenapa? Ada apa gitu? Ya semua orang kan kalau punya cita-cita, punya target kan ya. Ya kalau kita pengen maju memang harus punya target gitu. Target apa ya? Targetnya itu tadi. Misalnya kumpulin emas, beli tanah, buat bikin rumah. Itu kan cita-cita, target kita. Kan. Kalaupun kita punya uang banyak, kalau kita gak punya target buat senang-senang hura-hura ya agak sampai kapan kita punya rumah. Gitu. Iyalah. Soalnya tanah sama emas kan bentukannya dalam investasi ya. Berarti buat anak-anak muda nih jangan terlalu sering beli barang-barang konsumtif ya, kayak seperti handphone, terus beli sih nggak apa-apa ya, cuman kalau diperlukan jangan beli iPhone, cuman kalian makannya mie ya. Mendingan makan mie ayam Pak Demus ya. Iya, kebetulan enak lagi. Makanya ya masakannya. Pokoknya nanti harus ke link deskripsi langsung cus ya. Nah, itu rumah sudah terbeli, kontrakan sudah ada. Terus selanjutnya ada apa lagi nih yang
Ya selanjutnya kan kita kan punya anak ya, supaya anak-anak biar maju, biar tentunya taatlah sama agama lah ya, itu kan gitu. paling pokok itu kan. Nah, adanya ide mie ayam itu gimana waktu itu? Ya kan karena kita kan sudah nggak ada kaitan pekerjaan dengan orang lain gitu ya. Nah, tentunya kita kan harus cari kesibukan. Ya salah satunya yaitu saya usaha dengan mie ayam. Mie ayam gitu. Jadi kebetulan sekarang udah jalan mie ayamnya. Udah jalan? Iya udah. Maksudnya jalan-jalan gitu? Oh, ya enggak ya. Jalan arti udah ada tempat. Oh, kirain. Iya. Soalnya belum ada mie ayam robotik kan, keren juga kan, muter ke komplek kan, itu belum ada tuh kan. Ya memang nggak ada. Nah, udah berarti ini kayak ini udah paten banget nih mie ayam nih. Apa gimana sih? Apa pengen nambah lagi apa gimana nih? Iya, kemarin alhamdulillah saya sih yang satu kan udah jalan, ya kan. Kebetulan posisinya juga di depan di perapatan ya kan, depan masjid gitu. Kemarin memang saya pengen mengembangkan sayap lagi tuh. Oh gitu, lagi. kepakan sayap dong. Kepakan sayap. Kayak yang warna merah itu. Oh iya, jadi pikir-pikir, alhamdulillah sih bisa terlaksana juga gitu loh Mas. Gitu kan, bisa buka baru lagi gitu. Mungkin bisa di sharing-sharing nih ilmu tentang pembuatan mie ayam gimana nih? Mungkin nanti teman-teman dari saya atau yang lain pengen buka mie ayam kan. Oh ya, kita kan beli bahannya nih Mas nih. Beli bahannya dari kebetulan ada langganan gitu ya, dibawa ke rumah. Baru di rumah kita kemasin sendiri, bikin sendiri lagi ya kan. Kan beli bahan. Terus kan mie-nya harus dikemasin sendiri, terus cabenya pun juga harus dimasak ya kan, bumbu mie ayamnya juga itu juga prosesnya lama kan, nggak mudah gitu kan. Terus belum bisa iklan nggak apa-apa udah belum ayamnya cukup lama loh itu, masa gitu. Ayamnya itu gitu kan, rasa mie ayamnya kan di situ. Dari ayamnya dan dari bumbunya sendiri. Dari bumbunya. Dari minyaknya. Oh gitu. Kan? Berarti itu proses masak ayam ada memakan waktu sekitar 3 jam? Oh nggak ada sih, nggak ada. Ya paling kurang lebih 2 jam lah. 2 jam ya? Oh cukup lama. 2 jam ya, cukup lama. Bumbu yang bener-bener enggak, maksudnya gimana ya? Kayak mie ayam itu yang kuncinya itu di mana? Apakah di ayamnya, apa di kuahnya, apa di mananya nih? Itu relatif ya. Ada dari ayamnya, ada dari kuahnya, ada yang dari bumbunya ya. Pokoknya ya kalau mie ayam itu kan rasa ya. Rasa. Kalau rasanya udah dari ayamnya enak atau bumbunya enak, saya yakin langganan juga akan senang gitulah ya. Ya saya alhamdulillah sih sampai sekarang gitu. Udah langganan udah ada lah. Soalnya waktu itu saya makan mie ayam nih, ayamnya nggak murni ayam gitu. Oh itu biasa ada juga. Memang apa tuh campuran itu? Itu ada campuran juga. Tapi kalau untuk mie ayam saya sendiri murni pure itu fillet ya. Oh iya. Sudah ada nggak ada campur-campur, nggak ada tulang-tulang itu nggak ada punya saya. Nah itu mungkin kelebihan saya. Kan ada juga ada yang ceker gitu kan, ada yang kulit gitu kan. Kalau saya tidak ada. Itu walaupun untungnya sedikit, yang penting langgeng ya. Ya memang selama ini sih alhamdulillah gitu Mas. Soalnya usaha itu kayak saya buka usaha yang paling sulit tuh mempertahankan. Oh gitu. iya. Makanya semoga ya ini buat kedepannya mie ayamnya makin jaya ya. Amin. Intinya jaya aja lah ya. Jaya segala-galanya. Iya. Nah, setelah dari mie ayam ini ada nggak mau beralih profesi, apa udahlah saya tekunin aja gitu? Ya salah satunya itu Mas ya, karena kebetulan juga mie ayamnya kan sudah jalan nih, ya kan selama ini gitu. Kebetulan juga tempatnya juga nggak jauh dari masjid, kebetulan di depan masjid. Jadi ya untuk saat ini sih saya mempertahankan itu dulu ya, sambil kita bantu masjid lah. Oke. Nah, untuk kegiatan sehari-hari gimana nih Pak? Ya, saya hari-hari pagi-pagi harus menyiapkan mie ayam dulu nih. Racing. Udah selesai beres baru dibawa ke
ke bawah kan tuh. Ke tempatnya. Tempat buat tijuan ayamnya itu, warung lahnya ya kan. Ya itu juga ngerapin lagi, merebus es segala macam gitu kan. Merebus es. Air Tes fokus. Iya, udah mendidih kan. Mendidih baru kalau udah siap segala-galanya baru kita bisa untuk mensajikan. Nah, itu jam bukanya kan jam 10 tuh. Oh, jam 10 iya, buka jam 10 ya. alhamdulillah sampai malam lah, sampai jam setengah 9, jam 9 gitu ya kan. Kebetulan juga mie ayam tuh udah masuk Grab. Oh, masuk Grab. Udah, masa ketinggalan sih. Mantap, harus gaul lah kalau gitu. Gaul lah, walaupun kita usianya udah ini, tapi kan tahunya masih anak-anak muda. Selain kegiatan mie ayam itu Pak Mus ada apa lagi kegiatannya untuk sehari-hari? Ya sehari-hari saya ngurusin di masjid sih Mas. Ngurusin di masjid? Iya, kebetulan saya salah satu pengurus masjid. Kalau salah satu berarti nilainya 90? Oh iya boleh, lebih dari itu. Itu ngurusinnya gimana itu? Ya ngurusinnya kan saya setiap ada orang mau ke masjid kan kita pantau. Kalinya ya bersih-bersih. Yang lebih penting saya kebetulan pengurus masjid itu bagian ubudiahnya. Jadi ubudiah itu bagian menjadwalkan khusus ustadz ya kan, ustadz harian maupun mingguan maupun bulanan, kajian-kajian rutin, peringatan besar. Kebetulan saya dipercaya itu. Nah, selain di masjid itu kegiatannya apa lagi? Ya kegiatan ya udahlah, paling kita kan udah semakin kesana umur semakin ini ya, kondisi juga mungkin agak berkurang gitu, ya udah setiap hari ya buka warung mie ayam, ke masjid mie ayam, ke masjid kan kebetulan kan sampai malam tuh Mas tuh. Oh gitu. Sampai jam 9 kita nyampe rumah juga ada lelah ya, istirahat gitu kan. Ya malam paling kalau lagi ketemu teman-teman yang ngobrol-ngobrol. Oh gitu. Aja, ya. Nah berarti kalau ada suara azan itu gerobak tinggal. Oh, mantap. Oh iya, udah ada yang perlu juga ditinggal. Biarin aja ya. Biarin aja. Kalau mau nunggu ya nunggu, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Mau cukur nggak gondrong. Oh iya, gondrong gitu aja. Mantap. Ini kan ngurusin masjid ya, masjid sedang pembangunan ya. Iya. Ini maaf ya, pembangunan kan berbau dengan uang agak sedikit sensitif ya kan. Iya. Tapi ketika ada seseorang nih yang kayak, wah ini duitnya dimakan ya, itu gimana tuh tanggapannya Pak Mus nih? Kalau saya sih kalau ada hal-hal orang yang apa namanya kurang percaya gitu percaya sama kepengurusan, ya silakan aja, namanya orang ngomong. Yang penting kan kita kan menjalankan suatu amanah kan harus dengan yang benar ya. Alhamdulillah itu dari modal cuma berapa juta itu kan masjid sudah sebesar itu sekarang ya kan. Itu setahu saya itu hampir mencapai 5M ya. 5M. Kebetulan saya sendiri itu kalau hari Jumatan saya sendiri yang ngumumin itu Mas. Oh gitu. Jadi saya tahu perkembangannya gitu. Nanti ketika ada orang yang ngomong gitu, udahlah ya. Enggak lah, cuekin aja. Main pusing, saya nggak peduli orang gitu. Nggak peduli saya. Kalau gini loh, kalau orang salah akan ketahuan. Iya. Tapi kalau orang benar disalahin, apapun masih seperti ya biasa aja. Gitu. Oke. Paling ini kayaknya udah apa belum nih? Ya, atau mau ada tambahan lagi? Terserah aja, pokoknya yang penting kita apapun semua yang kita dikasih harus disyukuri kuncinya. Iyalah, itu semangat deh. Iya. Berarti kesimpulan dalam video ini kuncinya berusaha, terus mencoba, jangan lupa berdoa, bersyukur ya. Yang ada gitu. Terutama buat saya nih, kayaknya rasa syukur masih kurang ya. Karena masih mikir ngalor ngidul. Iya benar. Ya semoga aja ya buat kedepannya saya bisa menambah rasa syukur yang banyak. Siapa tahu nih ada suara pesawat, beli pesawat kan. Hati saya biar bisa beli pesawat. Amin. Mungkin dalam video ini udah kita cukupin aja ya. Ini terima kasih nih Pak Mus. Siap. Buat kedepannya
pasti selalu diberi kesehatan Amin, ya. amin, 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 amin. Untuk usahanya makin berkembang ya. Amin, amin, Kalau amin. makin maju gerobak dimajuin kan bisa Oh, kan. iya, iya. Itu kan Makanya bisa lagi, berkembang aja ya. Iya, iya, Berkembang aja, iya. dan jaya. Amin, Ya. iya. Jangan lupa juga ketika di atas ya. Oh iya betul, benar. Terus ya intinya sehat-sehat lah Ya, ya. saya juga menyampaikan terima kasih banyak ya. Ya, siap. Atas tukar pikiran ini akan sharingnya ya kan. Semoga kayak sampean kan masih muda tuh, tentunya harus belajar banyak dari orang-orang yang sudah Siap. berpengalaman. Siap. Jangan menganggap walaupun jenengan itu tamatannya udah S2 ya kan atau S berapa lah ya, tapi kan kita nggak kalah sama pengalaman kan. Betul. Jadi harus saling menopang lah. Gitu. Itu Yang saya tangkap intinya tadi tuh ilmunya tuh ya kan. Ya semoga saya dalam berkesempatan mencari ilmu tuh dipermudah. Iya. Terus bagi teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya lah yang mau cerita-cerita atau sharing-sharing bisa nanti melalui DM Instagram saya di Si Lukman ya. Nanti saya mau cerita itu terus tapi nggak bisa kesini, tenang, nanti saya samperin dah pokoknya. Soalnya ini ya kurang lebih kayak keliling gitu kan. Ya mungkin ini saya udah capek ya. Udah capek, makasih banyak. Apalagi itu si kecil itu senyum. Ya udah ya, ini kita nggak ada closing, pokoknya udahlah bar lah ya kan. Iya, pokoknya semoga dalam program saya nggak ada barnya ya. Semuanya lancar lah ya. Amin. Ya udah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.